Bab 51. Aku cinta padamu tak terbatas waktu. Reva menatap Aldo yang sudah bersungut-sungut, siap meledak setelah Reva mengutarakan keinginannya untuk melamar Ara. Tapi pria itu cukup bisa mengendalikan dirinya setelah mendapatkan tatapan horor dari sang adik. Ara seolah mengatakan bahwa dia tidak akan merestui hubungannya dengan Erika yang baru saja jadian itu, dengan isyarat jari telunjuk yang digoreskan ke leher, seolah-olah mengancam dengan kata-kata, "Jangan harap kamu bisa bersama Erika kalau kamu tidak merestui kami." Membuat Aldo mau tidak mau harus bisa membuat keputusan yang diinginkan oleh adiknya itu. "Apa yang akan kamu berikan pada Ara kalau kalian bersama?" tanya Aldo dengan wajah yang dingin. Revan merasa lega setelah mendengarkan pertanyaan dari kakak kekasihnya itu, yang ternyata mengarah ke arah hal-hal positif. "Aku akan memberikan Ara kasih sayang dan perhatian. Aku akan menjaganya dan membahagiakan sampai akhir hayat. Aku tidak akan menyakitinya. Aku akan mengajaknya melangkah bersama dalam mencari jalan menuju surga dengan status kami sebagai pasangan suami istri. Aku janji sama Mas Al, kalau Ara pasti akan mendapatkan kebahagiaan yang berlimpah dari keluarga besarku." Jawab Revan mantap. Aldo menghela napas panjang. Sepertinya memang Reva dan Ara saling mencintai. Apakah dia harus memberi restu agar Ara bisa secepatnya menikah? "Kalau begitu, kapan kamu akan membawa orang tuamu menghadapku?" tanya Aldo serius. Revan nampak berpikir. Selama ini bundanya selalu menyuruh Revan cepat-cepat membawa Ara ke rumah. Bahkan kalau perlu akan dinikahkan saat itu juga. Apakah ini semua adalah doa bundanya? Dia dengan mudah bisa mendapat restu dari kakaknya Ara. Ya, Bunda Aulia memang sudah tahu hubungan jarak jauh Ara dan Revan. Bunda sangat menginginkan hubungan putra sulungnya itu dengan Ara bisa berlangsung di pelaminan. "Setelah urusanku di Indonesia selesai, aku pasti akan segera membawa keluarga besarku ke sini, Mas," jawab Revan mantap. "Baiklah, aku menyetujui hubungan kalian, tapi dengan syarat. Ara harus berhenti untuk memikirkan S2 dan fokus menyiapkan acara lamaran. Dan setelah itu, kalian secepatnya menikah saja. Aku rasa itu yang lebih baik," ucap Aldo tersenyum. Ara meremas jemarinya karena merasa gugup. Apakah dia sudah benar-benar siap untuk menikah? Rasanya semua itu begitu cepat. Dia baru saja bertemu kembali dengan Revan. Butuh waktu 3 tahun lebih untuk bisa memantapkan hati menerima cowok itu. Tapi Ara percaya bahwa Revan memang benar-benar mencintainya. Dengan bukti bahwa Revan tidak pernah lelah mengungkapkan rasa cintanya pada Ara. Setiap detik, menit, jam, dan hari, Revan pasti menyempatkan diri untuk mengungkapkan perasaannya. "Tentu saja, Mas. Aku pasti akan segera membicarakan ini pada kedua orang tuaku. Mereka pasti akan senang," jawab Revan mantap. "Andaikan malam yang sepi dapat bicara, mungkin aku takkan kesepian. Penantianku ini hanya untukmu. Setiap saat berdoa untukmu. Kesetiaan yang ku miliki takkan pernah memudar. Cintaku ini untuk dirimu. Ibarat sungai yang kering tiada air. Menanti hujan turun dari langit
Kerinduanku pada dirimu takkan pernah berhenti, walau berjuta godaan mengganggu. Aku cinta kepadamu, tak terbatas waktu. Takkan ada selain dirimu. Cinta yang telah kita bina, pahit manis berdua, demi cintaku hanya untukmu. Ara meneteskan air mata saat menyanyikan lagu lawas itu sambil menatap Revan yang sedang memetik senar gitar mengiringi lagu yang dinyanyikan Ara. Entah kenapa lagu ini benar-benar dalam artinya, seakan mengingatkan akan kisah cinta dirinya dan Revan yang saling memegang teguh rasa percaya dan kesetiaan. Saat ini mereka sedang berada di teras belakang rumah yang menghadap ke taman yang tidak terlalu luas. Revan meletakkan gitar Aldo dan memegang pipi Ara yang sudah basah karena air mata. "Kenapa menangis?" tanya Revan menghapus air mata Ara. "Aku terharu. Gak tahu kenapa lagu ini bikin aku baper. Aku merasa seperti yang ada di dalam lagu itu," jawab Ara menunduk. Revan mengangkat dagu Ara dan langsung mengecup kedua matanya yang masih basah. "Aku cinta kamu sayang. Hanya kamu yang aku inginkan, dan aku sangat bersyukur akhirnya kamu mau menerima cintaku yang tidak pernah kadaluarsa ini. Karena setiap saat aku selalu memupuknya," ucap Revan membuat Ara tersenyum kecil. "Memangnya kamu pupuknya pakai apa?" tanya Ara. "Pakai hati dong. Pokoknya aku gak mau kehilangan kamu, Ra. Udah cukup kamu memberikan waktu 6 tahun untuk membalasku. Padahal waktu itu aku hanya menyakiti hatimu selama 6 bulan saja. Tapi kamu membalasku selama ini. Bukan salahku. Kan kita sama-sama sibuk. Lagian, kalau kamu gak berjuang sampai saat ini, aku juga pasti masih jomblo dan gak akan pernah mau pacaran," ucap Ara. "Kenapa?" tanya Revan penasaran. "Karena hatiku gak akan pernah bisa berpaling dan mencintai cowok lain selain kamu," jawab Ara yang langsung mendapat ciuman lembut di bibirnya. Revan memeluk Ara dengan erat, seakan tidak mau melepaskan lagi. Revan tidak ingin berpisah jauh dari Ara. Sudah cukup dia bertahan selama ini, dan dia tidak akan kuat apabila harus ditambah lagi LDRR-nya. "Aku akan langsung mengatakan pada ayah dan bunda kalau kamu sudah menerimaku kembali ya. Mereka pasti senang banget. Aku sudah tidak sabar ingin melihatmu di setiap sebelum dan sesudah tidurku, menemani setiap malam-malamku dan mie." Aldo berdeham keras membuat Revan menghentikan ucapannya. "Pesawatnya udah mau take off, cepat masuk sana," seru Aldo. "Mas Al ini ganggu orang lagi pamitan," seru Revan, membuat Aldo melototkan matanya. "Pamitan apa curhat itu? Lama banget pakai ungkapin kata-kata yang gak wajar," batin Aldo. Ara menarik tangan Revan dan mencium punggung tangannya. "Udah sana masuk. Kalau kamu gak balik ke Jakarta, mana bisa kita bisa cepat-cepat nikah," ucap Ara mengalihkan perhatiannya. Karena sejak tadi Revan sudah berlama-lama bersama dengannya. "Iya sayang, aku pamit dulu ya. Tunggu aku tidak lama lagi, pasti aku akan membawamu ke hadapan penghulu," ucap Revan. Udah, sana buruan masuk," Aldo menyela. "Mas Aldo, aku pamit dulu. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Reva melambaikan tangannya dan segera membalikkan badan menuju ke burung besi
yang akan membawanya pulang ke Indonesia. Setelah sampai di Jakarta, dia akan segera menyuruh ayahnya untuk datang ke Jepang melamar Ara. Inilah awal kisah manis mereka. Setelah semua perjalanan pancing yang penuh tantangan untuk Revan, sudah saatnya dia merasakan kebahagiaan dengan gadis yang dicintainya sejak masa SMA itu.